Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3276. Melihat adegan ini, Ji Lianjun sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ji Cheng juga bernapas dengan cepat dan wajahnya penuh kegembiraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku secepatnya. Ji Lianjun meraih bahu Ji Meiyan dengan penuh semangat, ingin tahu apa yang terjadi. Ji Meiyan tersipu. Beraninya dia mengatakan itu. Dia tidak bisa memberitahunya tentang tidur dengan Dev di depan semua orang. Nah, di mana Tuan Muda Qin? Saat ini, Ji Lianying juga datang bersama orang-orang, termasuk orang-orang dari Istana Juman. Melihat ayah mereka datang, Ji Yue dan Ji Meizen bergegas maju, mencoba menarik Ji Lianying ke samping untuk berbicara. Ji Lianying berpaling dari mereka berdua dengan tidak senang dan berkata, "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja di sini. Tuan Istana Qin bukan orang luar." Petik 2. Di mana apakah Tuan Qin? Kenapa kamu tidak melihatnya? Dia. Kata-kata Ji Lianying membuat Ji Yue dan Ji Meizen menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat mereka berdua, Ji Lianying tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Ketika Qin Hetian melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, "Di mana anakku? Di mana anakku?" Menghadapi raungan Qin Hetian, Ji Yue hanya bisa berkata dengan hati-hati, "Qin, Tuan Qin, dia sudah mati." Boom! Kata-kata Ji Yue menghantam kepala Qin Hetian seperti sambaran petir. Bahkan Ji Lianying tercengang saat itu juga, dia tidak menyangka Qin Jingyu akan mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Petik 2. Ji Lianying bertanya dengan cemas. Tuan Muda Qin menyadari asal-usulnya dan menyerap aura aslinya. Namun, Tuan Muda Qin menyerap terlalu banyak dan tubuhnya tidak dapat menahannya, jadi dia meledak dan mati. Kata Ji Meizen. Ketika Ji Lianying mendengar tubuhnya meledak dan mati, dia tidak tahu harus berkata apa sejenak. Omong kosong, bagaimana bisa kakak tertuaku meledak dan mati? Pasti ada yang membunuhnya. Petik 2. Apakah itu Dev? Apakah dia membunuh kakak tertuaku? Qin Jingyun meraung. Untuk saya putranya tidak mungkin mati karena ledakan. Pasti ada yang melukainya di dalam. Katakan padaku, apakah ada yang menyakiti anakku? Wajah Qin Hetian garang, dan matanya berubah merah. Kalian berdua, cepat beritahu aku, apakah Tuan Qin dibunuh oleh mereka? Petik 2. Ji Lianying menunjuk ke arah Dev dan yang lainnya dan berkata, tidak peduli bagaimana Qin Jingyu meninggal, Ji Lianying akan menyerahkan tanggung jawab pada Dev dan yang lainnya. Karena hanya dengan cara ini, Qin Hetian akan bekerja dengannya untuk menargetkan garis keturunan Ji Lianjun. Ayah, tidak, itu. Ji Yue ingin menjelaskan, tetapi ditampar keras oleh Ji Lianying. Kamu bajingan, aku memintamu untuk menjaga Tuan Qin dengan baik, tetapi kamu membiarkan dia dibunuh, dan mengapa? Tidak berani berkata jujur. Setelah Ji Lianying menamparkan Ji Yue, dia melihat ke arah Qin Hetian dan berkata, Tuan Istana Qin, mereka pasti telah menyakiti putramu. Sekarang kedua keluarga kita telah bergabung, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Qin Hetian melotot. Melihat Dev dan yang lainnya, dia tidak percaya putranya meledakkan dirinya sendiri. Aku akan membuat mereka membayar utangnya dengan darah. Qin Hetian dipenuhi amarah, dan aura teror di tubuhnya terus berlanjut untuk meresap. Merasakan tubuh Qin Hetian penuh, semua orang mengerutkan kening karena aura menakutkan. Terutama Ji Lianjun, dia tahu bahwa pertempuran sengit akan segera dimulai. Ji Cheng, jangan lupa jelaskan urusanmu. Petik 2. Ji Lianjun berkata kepada Ji Cheng. Ji Cheng mengangguk, dengan ketidakberdayaan di matanya. Jika kamu berani membunuh anakku, aku akan membiarkanmu mati. Qin Hetian meraung, tubuhnya hanya bergetar sedikit, dan Dev dan yang lain tiba di depan Anda. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia segera mengikutinya bersama orang-orangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ji Lianjun berkata dengan marah. Saudaraku, Tuan Qin dibunuh di tanah leluhur. Dia mendapat perintah dari kepala keluarga Anda. Namun, orang luar ini diam-diam memasuki tanah leluhur tanpa perintah dari kepala keluarga dan membunuh Tuan Qin. Apakah Anda ingin menyerahkan mereka sekarang? Ji Lianying bertanya pada Ji Lianjun. Bab 3276. Paman kedua, tolong jangan meludahi orang lain. Qin Jingyu meledakkan dirinya dan mati. Tanyakan pada anak-anakmu,
mereka juga melihatnya, kata Ji Meiyan kepada Ji Lianying. Tidak perlu bertanya, dia dibunuh. Ji Lianying hanya mencoba mencari alasan. Adapun situasi sebenarnya, tidak masalah sama sekali. Ayah, jangan bingung. Tuan Qin meledakkan dirinya dan mati. Teriak Ji Meizen. Apa yang kamu bicarakan? Ji Lianying tiba-tiba memelototi Ji Meizen. Ayah, Tuan Qin baru saja meledakkan dirinya sendiri. Tidak masalah jika dia mengikuti orang lain. Berhentilah main-main. Petik 2. Ji Yue melangkah maju dan menarik Ji Lianying ke samping dengan seluruh kekuatannya. Jika Ji Lianying tidak dapat dihentikan saat ini, maka garis keturunan mereka akan benar-benar hilang. Apakah kalian berdua salah minum obat hari ini? Ji Lianying tampak tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa anak-anaknya tiba-tiba berhenti berbicara mewakilinya. Ayah, jangan keras kepala. Taizu telah berbicara dan memintamu pergi ke tempat leluhur untuk menemaninya. Taizu tahu segalanya tentang kita dengan jelas, kata Ji Yue cemas. Omong kosong, Taizu tidak bisa meninggalkan aula leluhur sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa tahu? Kamu pasti berbohong padaku. Ji Lianying tidak percaya sama sekali. Bagaimana Taizu bisa tahu apa yang terjadi di luar? Tapi saat Ji Lianying selesai berbicara, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar dari cakrawala. Dasar binatang jahat yang tidak berbakti, kenapa kamu tidak segera masuk? Suara Taizu datang dari aula leluhur. Mendengar suara ini, semua anak keluarga Ji tercengang, dan Ji Lianjun segera berlutut. Anak-anak lain dari keluarga Ji juga berlutut dan beribadah. Karena ini pertama kalinya selama bertahun-tahun mereka mendengar suara Taizu di luar tanah leluhur mereka. Mata Ji Lianying membelalak, dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak pernah menyangka, pikiranku ini benar-benar membuat Taizu khawatir. Ayah, jika ayah tidak segera memasuki tanah leluhur, jika Taizu marah, semua orang di garis keturunan kita akan dikutuk. Ji Yue mengingatkan Ji Lianying dari samping. Ji Lianying tampak kusam, dan akhirnya berdiri perlahan dan berjalan menuju tanah leluhur. Tuan kedua Ji, Qin Hetian melihat ini dan berteriak dengan cepat. Dia datang ke sini demi Ji Lianying. Jika Ji Lianying tidak memberontak, lalu apa gunanya dia datang ke keluarga Ji? Selain itu, tidak mungkin orang yang dibawanya bisa mengalahkan keluarga Ji. Ji Lianying sepertinya tidak mendengar apapun, dan akhirnya menghilang ke tanah leluhur, dan hukuman apa yang akan diterimanya, tidak ada yang tahu. Ji Yue dan Ji Meizen menyaksikan ayah mereka berjalan ke tanah leluhur. Meski enggan menyerah, mereka tidak punya pilihan. Siapa yang membuat mereka mengabaikan keselamatan keluarga Ji dan berkolusi dengan pihak luar untuk merebut posisi kepala keluarga Ji? Keluarga Ji. Setelah Ji Lianying memasuki tanah leluhur, Ji Yue dan Ji Meizen segera menghampiri Ji Lianying bersama anak-anak mereka. Ji Yue dan Ji Meizen sama-sama berlutut di depan Ji Lianjun. Paman, kami sangat terobsesi sehingga kami mengikuti ayah kami dan melakukan banyak hal yang menyakiti keluarga Ji. Mohon maafkan, saya, Paman. Petik 2. Ji Yue dan Ji Meizen berlutut di tanah dengan tulus dan terus bersujud. Saat ini, mereka pasti mengakui kesalahannya dengan tulus. Tidak ada lagi pemberontakan. Bahkan Taizu telah berbicara, beraninya mereka berpikir sedikit pun. Terlebih lagi, kini Ji Meiyan telah membuka ruang asal dan menyadari asal-muasal nenek moyang keluarga Ji, garis keturunan mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebut posisi kepala keluarga. Bangun dan temukan jalan kembali, akui saja kesalahanmu dan perbaiki, Ji. Lianjun tidak mempermalukan saudara laki-laki dan perempuan Ji Yue. Bagaimanapun, Ji Lianjun tidak ingin melihat anak-anak keluarga Ji saling membunuh. Qin Hetian di samping melihat pemandangan di depannya, dan paru-parunya hampir meledak. Dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk membawa orang ke sini, tetapi sekarang dia tidak memperoleh apapun, dan salah satu putranya telah meninggal. Bab 3277. Tuan Istana Qin, karena putramu meninggal karena penghancuran diri, menurutku kamu tidak perlu tinggal di keluarga Jiku. Ji Lianjun memandang Qin Hetian dan bertanya. Wajah Qin Hetian penuh ketidakpuasan, tapi dia tidak bisa marah. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Ji. Jika terjadi perkelahian, tidak ada satupun dari mereka dari Istana Juman yang bisa pergi. Ayo pergi. Qin Hetian mengertakkan gigi, lalu melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Ayah,
kenapa kamu membiarkan dia pergi? Kamu harus memberi mereka pelajaran. Petik 2. Ji Meiling berkata dengan ketidakpuasan ketika dia melihat ayahnya membiarkan orang-orang dari istana Juman pergi. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Tidak ada gunanya memprovokasi mereka. Petik 2. Kali ini, keluarga Ji kita tidak saling membunuh. Itu adalah berkah dari Tuhan. Petik 2. Katakan padaku, apa yang terjadi pada leluhurmu tanah? Mengapa adikmu tiba-tiba membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya? Ji Lianjun ingin tahu bagaimana Ji Meiyan melakukannya. Ayah, ayo kita bicarakan saat kita kembali. Ji Meiling tahu bahwa menceritakan hal-hal Ji Meiyan di depan banyak orang pasti akan membuat Ji Meiyan malu, jadi dia berencana untuk membicarakannya saat dia kembali. Oke, ayo kembali. Ji Lianjun mengangguk. Ketika dia kembali ke rumahnya, Ji Meiling menceritakan semuanya pada Ji Lianjun. Ketika Ji Lianjun mendengar bahwa kombinasi Ji Meiyan dan Dev membuat bakat dan garis keturunan Ji Meiyan berbeda dari orang biasa, dia ternganga karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev ternyata memiliki garis keturunan tertinggi setelah seorang wanita berhubungan seks dengan Dev, bakat dan garis keturunannya bisa berubah. Ini sungguh keterlaluan. Pada saat ini, mata Ji Lianjun yang menatap Dev menjadi sedikit istimewa. Ini membuat Dev merasa sedikit berbulu. Tuan Ji, saya sedikit lelah. Saya akan istirahat dulu. Dev segera berdiri dan ingin pergi. Tuan Dev, mohon tetap di sini. Ada yang ingin saya katakan, kata Tuan Dev. Ji Lianjun buru-buru menghentikan Dev, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi. Setelah semua orang pergi, Ji Lianjun menatap Dev dengan mata berbinar, seolah sedang melihat bayi. Dev merinding saat melihatnya. Mungkinkah Ji Lianjun mendengar bahwa tidur dengannya dapat meningkatkan bakat dan garis keturunannya, jadi dia berpikir. Memikirkan hal ini, Dev hampir muntah. Tuan Ji, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Dev bertanya, menahan keinginan untuk muntah. Tuan Dev, saya memiliki permintaan yang tidak baik, dan saya sedikit malu untuk mengatakannya. Ji Lianjun tampak sedikit gugup. Ketika Dev melihatnya, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, dan dia segera berkata, karena aku malu mengatakannya, aku akan pergi. Dev ingin pergi, tapi dihentikan oleh Ji Lianjun. Tuan Dev, seperti kata pepatah, seorang pahlawan pantas untuk ditandingi. Cantik, Anda tahu, ada cukup banyak gadis di keluarga Ji kami. Saya harap Tuan Dev dapat memilih beberapa dari mereka dan kemudian menggabungkannya dengan mereka. Petik 2. Tentu saja, tidak peduli dari segi bentuk atau penampilan, Tuan Dev menyukai semuanya, dan semuanya sempurna. Petik 2. Tuan Dev, mohon tinggal di rumah Ji saya lebih lama lagi agar saya bisa menghibur Tuan Dev. Petik 2. Kata Ji Lianjun. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang. Jika pria lain mendengar permintaan ini, mereka mungkin akan melompat kegirangan. Tapi Dev meringis di wajahnya. Ini untuk mengurungnya dan membesarkannya seperti abe ternak babi. Ya, Dev menatap mata Ji Lianjun dan tidak berani menolak saat itu juga. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Tuan Ji, izinkan saya istirahat dulu dan memikirkannya, oke? Iya, tentu saja Tuan Dev harus istirahat yang cukup agar memiliki energi. Petik 2. Ji Lianjun memandang Dev dan sepertinya dia dalam masalah, jadi dia berkata dengan gembira. Dev keluar dari rumah Ji Lianjun dan berkeringat tanpa menyadarinya. Dia merasa akan pergi, jadi dia pergi dengan tenang di malam hari. Jika dia benar-benar dibesarkan seperti babi yang sedang berkembang biak, bahkan jika Dev begitu kuat, cepat atau lambat dia akan menjadi manusia. Bersambung.